Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Aquarius untuk tertanggal 15 hingga 30 Juni 2022. Akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk melihat bagaimana energi dalam hubungan Aquarius bersama dengan pasangan sahnya, atau ini adalah pasangan yang diselingkuhin oleh Aquarius. Dan pembacaan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana energi dalam hubungan Aquarius bersama dengan selingkuhan, atau ini adalah orang ketiga ya. Tapi sebelum mari mulai untuk tarik kartu tarot, perkenankan jika di sini mari kembali mengingatkan kamu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Aquarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa terbolak-balik dalam pembacaan. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Mari awali dengan melihat bagaimana energi dalam hubungan Aquarius bersama dengan pasangan sahnya dulu ya. Baik, mari mulai. Ada di situ keinginan bersama, kemudian ada yang ingin bersama tapi ada yang coba untuk menghindar. Wah, ini ada 2 energi yang bertolak belakang ya. Oke. Peduli. Kemudian di situ ada rahasia. Ini kayaknya menghindar maksudnya dari ini ya. Maksudnya pengen main tiarap kayak gitu ya kayaknya. Bukan menghindar satu sama lain. Tapi tunggu dulu, mari tarik dulu energi dari Aquariusnya sendiri. Diam. Kemudian di situ ada hadiah. Energi terakhir di situ ada uang. Hadiah, uang, diam. Apakah kepingin ini Aquariusnya diberikan bantuan support dana finansial, atau mungkin akan ada kejutan dari Aquarius untuk pasangannya ini dalam hal keuangan di situ ya. Jadi setidaknya ini bukan hanya sekedar hubungan asmara saja. Oke, tetapi di sini ada juga kepentingan-kepentingan secara finansial. Ini kan hubungan sah ya. Ini hubungan sah, tapi kenapa ini pasangan dari Aquarius ini banyak rahasianya ya, menutup-nutupi. Peduli dan rahasia. Oke. Berarti jangan-jangan ini kepengen tahu ya, apa sih yang kamu tutupi dari aku Aquarius? Atau justru dia sedang menyembunyikan sesuatu ya, dengan niatan untuk biar jangan bikin hubungan ini kacau ya. Kalau ternyata bahwa pasangan sah sedang melakukan kesalahan gitu ya, demi kebaikan dan keharmonisan hubungan ini ya, jangan-jangan itu mesti memang disimpan hanya dirinya sendiri dan Tuhannya yang mengerti, yang tahu gitu ya. Oke, kita tarik dulu. Diam, hadiah, uang. Diam. Menghindar. Oh ya, menghindari keributan lah ini tuh ceritanya ya. Biar tetap yang ada tuh hanya indah, harmonis gitu. Rahasia, bahagia, peduli, rahasia. Enggak, ini pasti ada sesuatu ini yang disembunyikan pasangannya Aquarius ini. Dengan hadirnya kartu dari Knight of Wands ini ya, ada sesuatu yang sedang diusahakan, ada sesuatu yang menarik perhatian ya. Kenapa ke arah sana dia energinya? Berarti ada sesuatu yang membelah fokus, membelah energi pasangan Aquarius ini. Tetapi bila ini dikembalikan kepada hanya pembacaan untuk urusan mereka berdua ini, ya terlepas dari rahasia-rahasiaan ini, mari ngelihat bahwa sepanjang perjalanan atau sampai hari ini perjalanan hubungan, ini menunjukkan tentang, ya sebenarnya ini hubungan yang bahagia gitu ya, terlepas dari bagaimana Aquarius di luar sana gitu ya. Dan kalau saya lihat di sini ada memang rasa penasaran,
pasangan sah Aquarius ini, apa sih yang kamu lakukan di luar Aquarius? Apa mungkin yang kamu sembunyikan dari aku Aquarius? Tapi terlepas dari itu semua, perjalanannya ini masih kayak bisa dikontrol, masih bisa dinikmati, masih bisa ditangani, kalaupun itu ternyata ada persoalan dalam hubungan mereka. Ini ada rasa kepercayaan diri yang cukup tinggi gitu ya. Ada mengerti tentang diri, mengerti tentang nilai-nilai diri gitu ya. Gambaran dari pasangan sah Aquarius ini. Nah, sehingga dengan energi yang seperti ini, saya rasa penciptaan atau kreasi-kreasi untuk menghadirkan bahagia itu dengan akan mudah bisa terlaksana ya, akan bisa mudah terwujud nyata. Karena apa? Energi dalam diri ini banyak nih. Tahu tuh, oh bahagia tuh kayak gini. Oh, berarti caranya untuk membahagiakan orang lain dalam hal ini adalah Aquarius. Ya mestinya tidak jauh-jauh dari kondisi bahagia yang pernah aku rasakan. Misalnya ya, bagaimana seseorang bisa ngasih, ini contoh kecil aja, bagaimana seseorang bisa dengan senang gembira ngasih semangkok bakso gitu ya. Bagaimana seseorang bisa ngebawa atau memberikan semangkok bakso kepada orang lain kalau dia itu tidak menikmati, wah bagaimana kelezatan, bagaimana kenikmatan, bagaimana empuknya daging bakso itu tadi. Nah kayak gitu ya, harus ada dulu experience tentang satu hal yang oh ini enak, oh ini nggak enak, maka bisa di situ menciptakan mana yang enak. Karena manusia itu pada dasarnya akan memilih yang terbaik, akan memilih yang terindah, akan memilih yang paling sedap gitu, yang paling lezat kayak gitu ya. Nah itu yang sekarang mari lihat dari energi pasangan sahnya Aquarius ini. Dan ketika berhubungan dengan Aquarius, rasa kepuasan secara batin itu kelihatan jelas sekali. Berarti Aquarius ini berhasil menjadi pasangan yang baik bagi sahnya ini gitu ya, di dalam hubungan sahnya ini. Dia tahu cara memperlakukan seorang wanita itu seperti apa, cara memperlakukan seorang pria itu menghormati, menghargai, dan bertingkah tepat di hadapan seorang pria gitu ya. Aquarius ini mengerti sekali gitu ya, mampu untuk memahami di situ karena adanya experience, adanya pengalaman diri. Nah, di sana ya, tentu saja dengan energi yang seperti ini ya, bukan hanya dalam posisi ingin memberi atau dalam posisi hanya ngasih aja gitu ya, mengambil perhatian saja, tapi di situ ada kepuasan gitu ya, dalam tingkah laku, dalam cara berbicara, dalam cara menampilkan diri di hadapan Aquarius ini. Itu saya lihat adalah pilihan-pilihan terbaik ya, yang diambil oleh pasangan Aquarius ini. Makanya nggak usah heran kalau tampilannya dia secara fisik itu menarik gitu ya, fashionable gitu. Tahu caranya merawat diri, tahu caranya menjaga kewarasan diri gitu ya, tahu caranya menghargai diri gitu, self love, take care terhadap diri. Ini pasangan Aquarius paham banget di situ kalau mari lihat ya, sehingga dia tidak hanya akan mengharap-harap saja gitu ya, wah ini hubungannya supaya hangat, ini hubungannya supaya bahagia, supaya gembira, mestinya Aquarius itu melakukan ini gitu ya. Saya lihat itu bukan gambaran dari pasangan Aquarius ini, tetapi justru dia ngelihat ke dalam dirinya gitu ya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang paling tepat yang aku lakukan? Kayak gitu loh. Karena dalam memberikan kebahagiaan kepada orang lain, di sini energi dari pasangan sah Aquarius itu juga akan memberikan kebahagiaan yang sama kepada dirinya, dan itu energinya bolak-balik ya. Energinya bolak-balik, tahu caranya membahagiakan diri sehingga paham apa yang harus diambil, apa yang harus dilakukan untuk membahagiakan orang lain. Jadi ini kondisi yang sangat amat bagus ya. Yang sangat amat bagus, kondisi mental, kondisi batin ini oke sekali kayak kita ya. Jadi tidak ada komplain di sini, tidak ada gaya-gaya yang keberatan kalau Aquarius beginilah, begitulah dan segala macam gitu. Apalagi di sana hadir ada kata peduli,
ada kata bahagia gitu ya, terlepas di situ ada kata rahasia. Tapi peduli dan bahagia ini berarti artinya bukan hanya selfish, bukan hanya ego, aku yang harus seneng, aku yang harus happy kayak gitu ya. Tetapi juga Tetapi juga melihat ke seberang, yaitu melihat ke arah Aquarius. Apakah kamu dalam keadaan kondisi yang sama bahagianya dengan diriku? Apabila di situ ditemukan tidak, maka dia ini akan berusaha ya, pasangan Aquarius ini akan berusaha untuk membalikkan keadaan. Nah, seperti itu. Membuat Aquarius ini semakin cinta, semakin sayang, kayak gitu ya, dengan cara mencintai, menyayangi, dan memberikan rasa nyaman, kehangatan kepada Aquarius ini. Gitu ya. Oke, baik, energi Aquariusnya sendiri, wah sama nih. Sama ya, ada energi King dan Queen of Wands di situ. Jadi ada dua orang yang sangat bergairah ya. Ada dua orang yang sama-sama bersemangat, antusias, yang sama-sama happy, yang sama-sama bahagia gitu ya dalam menjalankan hubungan ini. Nah, kayak kita ya, dalam menjalankan hubungan ini. Jadi terlepas bahwa ternyata Aquarius memiliki asmara lain di luar sana, sebenarnya internal mereka berdua aja pun ini tidak ada satu hal yang kemudian men-trigger mencari pelarian di luar sana. Atau jangan-jangan di sini karena energinya mereka berdua ini sama-sama bebas ya, punya jiwa yang bebas berdua. Maksudnya di sini tidak ada yang coba untuk mengkontrol satu sama lain, tidak ada di situ kegilaan satu sama lain untuk mengikat pasangan ya, mengambil posisi yang paling tinggi, aku yang harus dihormati di sini, kamu harus manut sama aku di sini. Mari lihat energi hubungannya tidak. Ada dua orang yang benar-benar menjadi partner di sini, gitu ya. Jadi tidak ada yang merasa diri harus di bawah, harus di atas, tidak ada yang merasa harus ditekan atau harus ditinggikan di sini. Posisi mereka berdua dalam hubungan itu nampaknya equal, gitu ya. Nampaknya equal di situ. Jadi tidak ada kecemasan, ketakutan, salah-salah langkah ya, ngeri dalam arti salah-salah langkah kayak gitu ya. Mari rasa di sini enggak. Ini bisa karena terlalu bebas ya, terlalu dibuat independen, terlalu tidak mau, ya terlalu bebas lah kalau Mari katakan gitu. Karena apalagi energi dari pasangannya Aquarius ini ya, enggak ada cemburu-cemburuan di situ gitu. Lah, yang penting dia kayak ngerasa bahwa aku memberikan yang terbaik, cukup titik gitu. Ya, aku sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, terlepas dari Aquarius itu kayak gimana di luar sana, itu kan udah di luar kuasanya dia ya. Dan saya rasa ini pasangan sahnya Aquarius ini tidak mau terlalu ambil pusing di sana. Ada masalah selesaikan, ada persoalan tuntaskan. Nah, itu energinya. Maka tadi Mari katakan kalau dilihat di sini energi Aquariusnya sendiri ya, tidak ada belenggu di situ, bahkan kayaknya wah ini loh batasannya untuk melakukan ini dan itu. Jadi maksudnya gini, tidak terlalu banyak peraturan. Nah itu ya, tidak terlalu banyak peraturan yang mengikat yang harus dipatuhi oleh Aquarius ini, sehingga dia dengan bebas dan leluasa untuk mengejar, mencari, memiliki apa yang kemudian dia anggap sebagai tambahan kebahagiaannya dia. Jadi eksistensinya dia sebagai seorang manusia, sebagai seorang pria atau sebagai seorang wanita, eksistensinya terhadap kehidupan ini itu bebas. Dia bebas menjadi apa saja yang dia maui di sini, gitu ya. Karena tidak ada belenggu dari pasangan sah, tidak ada kontrol yang mengikat, kontrol yang gila-gilaan dari pasangan sah. Makanya di situ ada celah, ya, celah-celah yang digunakan oleh Aquarius kemudian bisa untuk selingkuh. Nah, ini orangnya independen soalnya ya, pasangan Aquarius ini. Bukannya dia bilang dia tidak butuh Aquarius ini menjadi seseorang pelengkap bahagianya dia. Tapi setidaknya dia tuh independen dengan diri dia sendiri, dengan kehidupan dia sendiri. Nah kayak gitu. Jadi ini nggak yang manja, mesti dianterin lah, mesti diapalin, diperhatiin segala macam gitu ya.
tuntutan-tuntutan yang demikian itu nggak ada. Kalaupun ada, itu masih sebatas kewajaran saja ya. Dan saya lihat Aquariusnya sendiri tidak merasa keberatan. Sekiranya pasangannya itu tukang minta ini itu segala macam, tapi ini dia pun mengerti bahwa ini masih pantas gitu loh. Ini masih sesuai dengan kadarnya, nggak berlebih-lebihan, tapi juga tidak ngurang-ngurangin untuk kesejahteraan bagi dirinya gitu. Dan Aquarius pun dalam memberi, dalam menerima, saya rasa di situ dia kayak ngerasa wah ya cukup puas di sini. Ada dua orang yang bahagia gitu ya. Ada dua orang yang memang benar-benar bahagia di sini. Bahagia lahir dan batin kalau mari lihat gitu ya. Jangan-jangan berselingkuh itu hanya sebagai bunga-bunga kehidupan gitu, atau sebagai yang tadi Mari katakan hanya sebagai penegas eksistensi aku sebagai seorang wanita atau aku sebagai seorang pria di situ. Gitu ya. Jadi ini pemikiran yang bebas ya ini dari gambaran hubungan mereka ini pemikiran yang bebas, bisa mengaktualisasikan dengan bebas, bisa mengejar apapun yang dianggap sebagai tempat atau sumber kebahagiaan itu dengan bebas. Jadi ini ya enak aja, hubungannya enak aja gitu ya. Jadi mana tahu ya ada orang ketiganya Aquarius yang ngelihat video ini. Misalnya Aquarius itu bercerita tentang begini begitu, tentang hubungan sahnya dia. Saya rasa di situ perlu dipertanyakan tentang kejujurannya. Tapi dengan orang-orang bahagia kayak gini yang nggak terlalu haus akan drama, atensi, pedih-pedih ya. Soalnya ini kepercayaan diri yang lebih ditonjolkan. Aku mampu kok beristri 5, aku bisa kok memiliki pasangan selingkuhan diam-diam di luar sana. Saya rasa akan lebih seperti itu gambaran yang ditampilkan oleh Aquarius ini. Gitu ya, terhadap orang ketiga terutama. Gitu. Jadi ini hubungannya terlepas dari orang ketiga, ini hubungan yang sehat, ini hubungan yang asik, gitu ya, hubungan yang menggairahkan, hubungan yang ada di situ kehangatannya, gitu ya, ada kehangatan, sedikit konflik, sedikit persoalan dan permasalahan karena di sini cukup, ya, energi dari pasangan ke Aquarius cukup, energi Aquarius ke pasangan demikian juga cukup, gitu ya. Jadi tidak ada drama-drama yang pedih lah gitu ya, drama-drama yang bikin heboh, justru banyak, kalau Mari katakan di sini justru banyak cerita bahagianya justru ya. Oke, baik. Udah Mari sampaikan kah bahwa di sini ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius, energi Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Leo, Aries. Sagittarius, Leo, Aries ini kuat ya energi dalam pembacaan Aquarius bersama dengan pasangan sahnya. Kita tinggalkan kisah indah mereka berdua. Kita masuk kepada pembacaan bagaimana hubungan Aquarius bersama dengan selingkuhannya, atau ini adalah orang ketiga dalam hubungan asmara Aquarius. Oke, energi dalam hubungan mereka adalah lelah, baik. Kemudian di situ ada player, ya. Oke, lelah player, lelah jadi player kah, gitu? Atau lelah menghadapi player, gitu ya? Oke, kita tarik lagi energi berikutnya. Menanti, menanti kita bersama lah ini, apalagi menanti tapi aku malu-malu meong. Jadi ini kayak beda banget ya energi pasangan sah Aquarius dengan selingkuhan Aquarius ini malu, berarti masih ada seperti yang merendahkan diri. Ini bukan rendah hati nih ceritanya, tapi di sini ada rendah diri, menilai diri itu buruk gitu ya. Menilai diri itu kurang, menilai diri itu tidak pantas. Makanya di situ ada cerita menanti. Kalau energi dari pasangan sah Aquarius itu dia tidak ada cerita menanti di situ, tetapi dia menciptakan, gitu ya, mengkreasikan, menghadirkan, gitu. Kalau energi dari selingkuhan Aquarius ini, ya namanya menanti, berarti ingin diberi, kan gitu ya. Gitu aja dia.
Oke, kita tarik dulu. Malu-malu tapi meong gitu ya. Malu-malu tapi kucing gitu. Nggak tahu-tahu udah nyolong ikan gitu ya. Nggak. Canda ya. Ini ada energi dari percaya. Percaya bahwa kamu tuh nggak akan neko-neko sama aku gitu kah? Healing. Percaya bahwa aku bisa membantu kamu untuk meningkatkan rasa percaya dirinya kamu. Proof. Kalau dikatakan di sini main-main, ya. Kalau dikatakan di sini terlalu main-main, saya rasa di situ enggak juga ya energi Aquarius ini. Healing, percaya, proof, membuktikan, gitu ya. Ada pembuktian-pembuktian di sini. Berarti kalau ditangkap ya, Aquarius ini yang memang benar-benar bisa mengkontrol, bukannya dia mabuk kepayang terhadap pasangan selingkuhannya ini, tidak. Tapi ketika dia melakukan perselingkuhan, semua sudah dibaca, semua sudah dikalkulasikan dia untung ruginya gitu ya. Semua sudah dicoba untuk diprediksi dan paham, mengerti bagaimana caranya aku harus berlaku menyikapi hubungan yang bercabang ini gitu ya. Jadi paham banget di sini Aquarius, bukannya dia hanya sekedar tertarik-tarik oleh energi nature, energi nafsu, hasrat, bukan hanya sekedar di situ, namun pandai, cerdas, cerdik gitu ya, mengerti laku apa gitu ya, sampai sepanjang mana, sampai sedalam mana, sampai sebanyak mana energi yang harus aku berikan kepada hubungan cinta segitiga ini. Paham banget di sini energi Aquariusnya gitu. Dan kalau untuk cerita, memang ada di situ lelah, tapi ini kayaknya hanya pasangan Aquarius ini ya, selingkuhan Aquarius. Kalau untuk penarikan kartu tarot kedua, setiap mari katakan itu pasangan ya, setiap penarikan kartu tarot kedua, ketika mari katakan itu pasangan, itu menceritakan atau menggambarkan tentang selingkuhannya Aquarius ini ya. Nah, baik, kembali di sini, lelah dan menanti. Namanya menanti ya, capek banget ya. Orang-orang yang menanti ini orang-orang tuh yang punya hati yang luas gitu ya, punya pemikiran yang luas. Kalau di situ ada kecetekan, terjadilah di situ lelah, gitu ya. Tapi kalau di sini ada kebisaan untuk bersenang-senang, untuk menikmati, ndak ada ceritanya lelah di situ, gitu ya. Tapi ini ada kekurangan energi, gambaran dari kekurangan energi di pasangan Aquarius ini. Tapi walaupun begitu, Aquarius pasti mengerti dan paham ada sesuatu yang agak kurang dari selingkuhannya ini. Dan saya lihat di situ Aquarius bisa mengerti itu, ya, memahami itu, dan bahkan hadir untuk membantu selingkuhannya ini dalam proses memperbaiki diri lah, kita katakan gitu ya, memperbaiki diri untuk menemukan dirinya sendiri di kualitas yang sejati, gitu ya. Di kualitas, apa itu kualitas sejati? Berharga, gitu ya, mengerti tentang diri, nilai diri, gitu, percaya diri. Semua itu berkata dan bercerita tentang diri. Itu ya, diri sejati itu semua tuh omongannya yang baik-baik aja tuh. Nah, tapi ini ada agak kurangnya ya dari energi selingkuhan Aquarius ini. Dan jangan-jangan di situ Aquarius hadir sebagai pendamping atau teman seperjalanan selingkuhannya Aquarius ini. Nah, gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama ngelewatin malam-malam gelapnya kamu. Atau juga di situ ada malam-malam gelapnya Aquarius ini ya, jiwa-jiwa gelap di situ. Ayo dampingi sampai menemukan titik terang, sampai menemukan pencerahan, paham tentang nilai diri tadi gitu ya. Itu saya rasa misi Aquarius ini, datang dan membangun hubungan dengan selingkuhannya ini gitu loh ya. Dan selingkuhannya ini saya rasa itu juga pasti ya menginginkan sebuah
status yang jelas. Status di sini saya bilang bukan artiannya hanya sekedar akan minta dinikahin. Saya rasa nggak gitu, tetapi kemampuan Aquarius untuk menciptakan kehidupan yang stabil atau asmara yang stabil dengan dia, gitu ya, menanti kita dua menjadi satu, itu maunya dia. Dia ingin Aquarius itu melibatkan dia secara utuh dalam hidupnya Aquarius ini, menanti penyatuan di sini, union, gitu kan, menanti penyatuan, bukan hanya sekedar saja, tetapi sesuatu yang berarti. Itu yang saya lihat gambaran dari pasangan selingkuhan Aquarius ini. Menanti kita dua yang menjadi satu, aku dan kamu adalah bersama, ya. Kamu dan aku dalam langkah bersama. Nah, itu ada kesabaran, walaupun di situ kesabarannya dibayang-bayangi oleh rasa lelah, gitu. Saya rasa di sini sebenarnya dia tuh tidak percaya ke Aquarius, ya, selingkuhan Aquarius ini. Tidak percaya. Langsung menilai Aquarius ini, ya hanya menilai dari sisi negatifnya saja kali, gitu ya. Masih malu untuk mengekspresikan diri. Mungkin tidak berani nanya, ya, kamu ini sebenarnya mau apa sama aku? Kamu ini sebenarnya punya tujuan apa dengan hubungan kita? Malu-malu lah. Malu-malu, pengen dimengerti, pengen dipahami. Itu orang malu-malu, ya. Nah, tapi kalau malu-malu kayak gini bisa nih nanti akan kecewa aja. Oke, lanjut. Kita tarik dulu energi kartu tarotnya. Ya. Menanti kita. Ya, ini kalau mari katakan selingkuhannya ini sebenarnya tidak punya bakat jadi orang ketiga, ya. Tidak punya bakat jadi orang ketiga ini kalau mari lihat. Dia tuh kepingin ini biasanya, ya, energi-energi seperti ini itu urusannya tuh hubungan yang hanya ada dua orang di situ. Bukan poligami tapi monogami, gitu ya. Hanya ada dua, kamu dan aku saja, gitu. Kan ada di sini Three of Pentacles, tapi dia posisinya terbalik di situ. Aku nggak mau nih kalau untuk dijadikan hanya sekedar selingkuhan, hanya dijadikan sebagai angin lalu aja, ya. Aku nggak mau di situ membayangkan tentang adanya di situ rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, gitu ya. Adanya di situ status istri yang jelas-jelas istri, suami yang jelas-jelas suami, gitu, tanpa mesti mencocokkan diri terhadap kehidupan yang lain. Nah, yang modelnya kayak gitu tuh, gitu ya. Sekiranya pun ternyata beberapa ini pasangan selingkuhan Aquarius ini ternyata juga sudah memiliki keluarga, sudah memiliki suami, istri, atau sudah memiliki seseorang yang akan dibawa ke jenjang level hubungan yang lebih tinggi, gitu ya. Namun dari menanti kita, gitu ya, berarti di situ ada masih akan berharap terus, gitu loh. Biarkan dulu dia menjalankan hidupnya dengan diri, hidupnya sendiri di sana, tapi tetap ada harap-harap cemas, selalu ngelihat dan melirik ke arah Aquarius ini, kamu kayak gimana nih pergerakan kamu ke aku. Nah, kayak gitu, ya. Dia akan menjalankan rumah tangganya dengan baik, gitu ya, sembari menunggu ketetapan, kesiapan, kemantapan Aquarius ini menjadikan dia pasangan Aquarius. Nah, kayak gitu. Walaupun ternyata dia udah suami atau istri seseorang, gitu, ya. Tapi tetap dia menyediakan dirinya dia untuk hubungan dia bersama dengan Aquarius di depan sana. Nah, kayak kita. Tapi terlepas itu, kita kembali aja ke pembacaan yang pertama, ya, bahwa dia menginginkan, aku nih loh dijadikan istri, aku nih loh pengen jadikan kamu istri. Nah, kayak gitu, ya, kayak gitu. Apalagi dan mungkin ini beberapa memang sudah jadi pernikahan sirih, gitu ya. Mungkin Aquarius itu janji-janji akan menunggu time yang tepat, gitu ya, timing yang tepat, waktu yang tepat, ya, untuk bisa hanya ada mereka berdua tanpa ada pasangan sah Aquarius membayang-bayangi hubungan ini. Jangan-jangan bisa seperti itu. Tetapi ya, hubungan ini kalau mari lihat sebenarnya bagus bersama, ya. Misalnya posisi sekarang mereka ini terpisah, itu
terbagus, terbaik memang sebenarnya seperti itu. Tapi terlepas dari perpisahan itu, secara garis besar, secara general dilihat, ya ini hubungannya bagus-bagus saja sesungguhnya. Walaupun ini ternyata adalah hubungan cinta segitiga. Tunggu dulu, mari lihat dulu energi dari Aquarius. Kalau energi Aquariusnya, ya aku nggak mau nyakitin kamu, aku nggak mau nyakitin kamu sesungguhnya. Aku juga tidak ingin cari perkara, cari persoalan, cari drama dalam hidupku dengan menghadirkan kamu sebagai pasanganku yang berikutnya, kayak gitu ya, energi dari Aquarius. Jadi ini sebenarnya baik banget ya. Aquarius ini kalau mari katakan itu baik banget terhadap partnernya ini, mau mengerti gitu. Walaupun ada beberapa hal itu yang sebenarnya tidak harus dipahami, yang sebenarnya itu perkara yang sulit untuk dimengerti. Kalau make ego, wah ini akan berontak gitu. Tetapi di sini Aquarius lebih memilih untuk mencari jalan tenang aja, jalan nyaman aja gitu ya, tidak mau terlalu banyak komplain terhadap partner, terhadap selingkuhannya ini, nggak mau komplain gitu ya. Nah, kalau dia menjanjikan untuk misalnya Aquarius ini menjanjikan untuk menceraikan, meninggalkan pasangan sahnya di sana dengan kartu 8 pedang ini, masih belum gitu ya, masih belum bisa, masih belum mau gitu ya. Sudah saja seperti ini saja dulu gitu, menunda-nunda waktu untuk mengambil kesimpulan, mengambil keputusan. Saya rasa itu ada ya, energi dari Aquarius ini. Mau meninggalkan ataupun melepaskan hubungan cinta segitiga ini pun masih belum dijadikan Aquarius sebuah keharusan gitu loh. Jadi kalau masih bisa dinikmati, why not katanya ya, tak nikmati aja dulu, tak coba aja dulu jalani, toh sampai sepanjang hubungan ini ada kelihatan everything is okay, aku bahagia di sini, aku nggak ada menderitanya. Kalaupun pernah ada penderitaan dalam menjalani hubungan ini, tapi sekarang ya enggak lagi kayak gitu ya. Yang jelasnya ada kepuasan secara batin gitu ya, ada ketenangan secara batin gitu. Walaupun kadang-kadang ada mencuri rasa-rasa takut gitu ya, rasa-rasa cemas, ada di sana, tetapi di sini dengan rasa kepercayaan dirinya Aquarius, saya lihat bahwa dia merasa kayak mantep ya. Aku bisa kok ngejalanin hubungan ini. Kalau ini dalam keadaan terpisah, untuk terkoneksi dengan cepat kepada selingkuhannya ini, saya rasa masih belum. Ya, terkoneksi dengan cepat itu masih belum. Masih ada langkah-langkah yang mengganjal Aquarius ini. Namun di sini tidak ada kata-kata benci, tidak ada di sini energi-energi kemarahan kayak gitu ya. Jadi ya baik-baik saja. Sedang bersama ataupun sedang terpisah koneksi, di dalam hati masing-masing hubungan ini masih menjadi hubungan yang terbaik, masih menjadi hubungan yang layak untuk diperjuangkan. Nah itu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan Aquarius bersama dengan selingkuhannya ini, ada energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Energi Taurus itu amat kuat mendominasi pembacaan. Baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu dipahami, sehat-sehat di sana. Biar kita bisa kembali bertemu di video reading Mari yang berikutnya.